Aku mengidap akrofobia atau dikenal sebagai takut akan ketinggian. Sejak dulu aku berusaha mengatasinya. Aku pernah naik roller coaster sambil menempel di tempat duduknya dan menutup mata rapat-rapat. Aku telah menyeberangi jembatan panjang sambil menahan napas, dan aku bisa naik pesawat terbang asalkan jangan duduk dekat jendela. Namun aku juga telah kehilangan banyak petualangan karena menghindari rasa takut itu. Suatu waktu teman-teman segerejaku sedang berlibur di pantai pada minggu yang sama dengan kami. Pada hari kedua liburan, mereka menelepon untuk menanyakan apakah kami mau bergabung dengan mereka dalam petualangan terbang layang. Mereka sudah membayar di muka untuk acara pesiar itu, namun ada yang mengundurkan diri. Suamiku yang gemar berpetualang menjawab bahwa dia bersedia menggantikan tempat pembatalan itu, jadi aku pun menyetujuinya. Asal tahu saja, aku sangka pembatalan itu hanya untuk satu orang. Jadi cuma satu orang yang akan ikut naik kapal bersama mereka. Salah satu dari kami akan tetap tinggal. Kami tidak perlu menarik suara untuk menentukan orangnya. Kami pun tiba di tujuan. Sesudah saling menyapa, kelompok itu pun mulai melangkah ke kapal. Aku berbalik untuk kembali ke area menunggu. Jangan, Seru temanku, Rani. kau juga harus ikut. Aku menunjuk dadaku dan berseru, "Aku?" Ya kau, masih ada 2 tempat kosong. Aku mengutarakan ketakutan dan penolakanku terhadap apapun yang berkaitan dengan ketinggian, terutama bila diikat dengan sabuk pengaman dan melayang tinggi di angkasa melintasi laut. Rani berkeras aku harus ikut dan meyakinkanku bahwa aku bisa menikmati pesiar dengan kapal itu. Tak lama sesudah naik kapal, dibagikan sabuk pengaman kepada setiap orang untuk dikenakan. Aku berusaha menolaknya, tapi lagi-lagi teman sekapalku berkeras agar aku mengenakannya untuk berjaga-jaga. Setiap orang mulai berpasangan. Rani menatapku dan berkata, Kau akan berpasangan denganku. Kita akan mengambil giliran terakhir supaya kau bisa melihat betapa asyiknya acara ini. Aku memang menonton dan menyatakan dengan tegas bahwa aku tak bakal melakukannya. Kemudian tibalah giliran suamiku naik dan aku memutuskan untuk melihat reaksinya saat mendarat kembali. Itulah yang akan menjadi faktor penentu. Ketika tiba di tanah kembali, dia sama sekali tak terlihat gembira. Wajahnya tanpa ekspresi kosong sama sekali. Karena dia petualang tulen, hal itu sangat merisaukanku. Satu peserta berangkat sebelum tiba giliran kami. Aku tak mungkin melakukannya, Rani, bisikku. Dia mengabaikanku. Aku mulai berjalan mundur, tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, salah satu anggota kru telah memasangkan sabuk pengaman parasut padaku. Aku berteriak, "Tidak, tidak, tidak!" Kata orang itu, "Bu, jangan khawatir. Kalau Anda ingin turun, gerakan kedua lengan Anda seperti ini dan aku akan membawa Anda turun. Cobalah." Sekarang aku tak mungkin mundur lagi. Aku memejamkan mata saat kami melambung naik. Sesudah mencapai ketinggian, aku tetap menutup mata dan berniat tetap seperti LTU sampai kakiku berada di geladak kapal lagi. Rani terus melukiskan semua pemandangan yang dilihatnya. Aku ingin dia mengobrol denganku, tapi dia tidak mau. Akhirnya aku mengintip dengan satu mata sampai cukup berani membuka mata yang satu lagi. Aku putuskan untuk memandang lurus ke depan. Dengan cara itu aku takut melihat setinggi apa kami berada. Beberapa saat kemudian aku meyakinkan diri bahwa jika ingin membuat upaya ini benar-benar sepadan, sebaiknya aku menikmati saja seluruh petualangan ini. Lagi pula, aku takkan pernah lagi membiarkan diri dipaksa melakukannya lagi. Perlahan-lahan aku memandang ke bawah, kemudian ke atas melihat warna-warni parasut. Aku begitu gembira sekaligus bangga terhadap diri sendiri. Aku tidak bisa mempercayainya, tapi tetap saja menikmati pengalaman ini. Sementara kami turun ke arah kapal, aku merasa begitu bersyukur karena tidak membiarkan rasa takut merampas keasikan petualangan mendebarkan ini. Aku tersenyum lebar menikmati pencapaianku. Saat kedua kakiku mendarat di geladak, tepuk tangan ramai menyamburku. Sesudah mendengar rengekanku, semua orang di kapal tahu bahwa mereka
mereka telah menyaksikan keajaiban. Apakah aku bersedia mencobanya lagi? Ya, akankah aku merasa takut lagi? Tentu saja, tapi aku akan lebih berfokus pada menghadapi rasa takutku. Yang selanjutnya, meminta tempat duduk dekat jendela pesawat. Terkadang keberanian tidak datang dari ketidakberadaan rasa takut, tetapi dari keputusan untuk bertindak meskipun ketakutan masih ada. Di dalam setiap tantangan, terdapat peluang untuk mengubah kehidupan kita dengan keberanian. Dalam kisah ini, kita belajar bahwa melampaui rasa takut bukanlah proses instan, tetapi sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, dukungan dari orang-orang terdekat, dan tekad yang kuat. Saat kita melangkah maju, memilih untuk menghadapi ketakutan kita, kita menemukan kekuatan yang baru dan menyadari bahwa kita jauh lebih berani daripada yang kita kira. Jadi mari kita ingat pesan dari William James, untuk mengubah kehidupan, mulailah segera, lakukanlah dengan cemerlang, tanpa kecuali. Jadilah seseorang yang berani dan biarkan keberanianmu membuka pintu untuk petualangan dan pengalaman baru yang menakjubkan. Teruslah menantang dirimu sendiri, karena di setiap langkah menuju keberanian, kita menemukan potensi baru dalam diri kita yang dapat membawa kita lebih dekat kepada impian kita. Dan ingatlah, yang selanjutnya mungkin adalah meminta tempat duduk dekat jendela pesawat. Siapkah kamu untuk melangkah maju? Mari kita berani dan mari kita mulai sekarang.